Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak sensitif. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kalimat yang agak tapi kembali lagi. Di sini kita untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan agar kita tahu ini loh sebenarnya, ini loh akibatnya. Tentang apakah itu? Jadi kita akan bahas tentang risiko penyakit apa saja sih kalau kita melakukan seks anal. Apa itu? Aman nggak? Boleh nggak sih dalam kedokteran? Penasaran? Ya, ikuti. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Seks anal, apakah itu? Sebelumnya saya minta maaf lagi ya kalau bahasanya agak nganu. Jadi, seks anal itu adalah dia melakukan hubungan seksual tetapi penetrasinya itu bukan di vagina tapi di anus. Nah, tahu nggak teman-teman, barang ini beda jauh loh, walaupun sama-sama lubang ya, tapi beda banget, fungsinya udah beda, strukturnya beda, dan memang dalam kesehatan sendiri itu sangat tidak recommended untuk dilakukan penetrasi ke anus. Kenapa? Kalau vagina itu memang dipersiapkan memang untuk bersenggama ya. Di sini ketika si wanita itu sudah terangsang, dia akan jadi elastis, terus juga akan mengeluarkan cairan senggama itu membuat dia licin, jadi dia akan cocok lah, dan dia tidak cocok untuk berhubungan dan tidak membuatkan cedera. Sedangkan kalau anus nih, yang pertama dia itu tempat pembuangan loh, isinya itu berak loh. Yang banyak banget itu bakterinya, itu sumber penyakit sekali di sana. Satu. Terus dia itu tidak elastis loh, dia memang tempat berak. Kalau misalnya penetrasi di situ, yang tadinya ngerucut itu bisa menganga, nggak elastis lagi, dia nggak balik lagi kerucut itu di sana. Terus yang ketiga, nggak ada lendirnya itu di sana, nggak ada cairan senggama. Yang ada ketika kalian penetrasi itu malah bisa membuat luka, bisa berdarah dan lain-lain. Nah, apa saja sih penyakitnya yang bisa timbul kalau kalian melakukan seks secara anal? Yang pertama, inkontinensia tinja. Apa itu? Jadi, kalau kita melakukan seks secara anal, itu kita nggak bisa loh nahan BAB. Seperti yang saya bilang tadi, anus ini dia tidak elastis seperti vagina. Vagina itu ketika terangsang dia lebih elastis, nanti sudah dia bakal kembali lagi. Nggak masalah gitu, dia menyesuaikan. Tapi kalau anus, tadi mengkerucut, dimasukkan benda yang gede, tumpul. Ketika masuk itu, yang tadinya kecil jadi besar, dan itu dia nggak akan kembali lagi. Ya bayangin aja kalian tempat berak, tempat BAB, lubangnya udah kebuka, ya ngalir aja dong itu beraknya, nggak bisa ditahan. Ya seumur hidup kalian ntar pakai pampers kali ya, karena bakal ngalir terus itu tainya. Tainya atau cairan tainya, aroma. Yang kedua, dia bisa meningkatkan risiko infeksi teman-teman. Infeksi bakteri misalnya, karena memang bukan misalnya lagi, contohnya infeksi bakteri, bisa timbul yang namanya infeksi saluran kemih. Nah, kita tahu nih, di anus tempat kumpul berak, BAB, yang banyak bakteri, salah satu contohnya adalah
E. coli. Ketika masuklah alat kelamin di sana untuk penetrasi, tentu bakteri itu bisa masuk nih ke saluran kemih yang si laki-laki. Jadi bisa infeksi saluran kencing. Kita tahu juga nih, infeksi saluran kencing itu bisa gejalanya bisa sering kencing, rasa panas terbakar saat kencing, nggak puas waktu kencing, udah kencing rasanya masih ada sisa, bisa berdarah, bisa nanti lama-lama jadi batu ginjal, bisa infeksinya semakin ke atas, ke kandung kemih, naik sampai ke ginjal, ujung-ujungnya nggak diatasi bisa gagal ginjal. Penyakit lagi. Yang ketiga, dia juga bisa menyebabkan infeksi menular seksual. Yang paling sering aja kita dengar, HIV/AIDS. Berdasarkan penelitian ya teman-teman, dengan penetrasi melalui anus itu insidensi untuk terinfeksi HIV/AIDS lebih tinggi daripada berhubungan yang normal, yang biasa. Kenapa? Kita tadi udah sebut ya, anus itu nggak elastis, dia nggak ada cairan senggama. Jadi ketika penetrasi itu dia gampang robek, dia luka, lecet, juga membuat lecet pada alat kelamin yang penetrasi. Jadi bisa kontak ngasih darah karena ada luka di sana. Dan kita tahu HIV/AIDS itu salah satunya adalah dari darah, kontak luka. Jadi bisa pindah virusnya, terjadilah infeksi. Seumur hidup loh, sejauh ini belum ada loh obatnya untuk mengatasi HIV/AIDS. Oke lah, mungkin kalian bisa pakai kondom, tapi itu nggak 100% juga. Kalian bisa pakai pelumas, tetap itu nggak 100% bisa melindungi. Yang keempat, wasir. Karena itu tadi juga dia tidak elastis, tidak bagus itu. Karena tadi juga yang si anus ini tidak elastis, tidak ada cairan senggama, ketika digesek itu justru akan menyebabkan pembesaran dan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus sehingga bisa varises itu, jadi wasir. Ya, nanti jadinya kalau BAB kalian bisa berdarah, nyeri, juga keluar benjolan itu wasir tadi kan. Setahu saya ada juga, saya sudah buat video ya khusus tentang wasir ini, tentang varises pada anus. Bisa dilihat di videonya. Yang kita tahu dia ada 4 stage. Stage 1 itu kalau cuma menetes darah, tidak ada keluar benjolan. Stage 2 itu maksudnya itu level 2 lah ya, itu ada benjolan tapi masih kembali secara normal. 1-2 masih bisa dengan pola hidup sehat ya, banyak makan sayur, buah, dan hindari hal-hal yang bisa membuat dia semakin bengkak. Salah satunya dengan seks anal, juga BAB yang keras. Terus kalau udah stadium 3-4, yang 3 itu keluar benjolan dan bisa masuk kalau kita bantu pakai jari, masuk lagi benjolannya. Yang keempat keluar benjolan tapi udah pakai jari pun dia nggak masuk-masuk. Ini sudah anjuran operasi. Ribet kan? Kita nambah penyakit itu namanya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.